Yo halo Prodigi, kembali lagi bersama Santuy Film. Di video kali ini gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Godzilla vs Kong 2021. Film yang lagi hangat-hangatnya ya guys. Jadi film ini menceritakan pertemuan antara Titan Alpha yaitu Godzilla dan Kong. Mereka adalah musuh bebuyutan sedari nenek moyang mereka. Siapakah yang akan jadi pemenang? Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di awal scene, diperlihatkan Kong yang berada di dalam sebuah tempat penangkaran terlihat didatangi oleh anak kecil dari suku Iwi yang bernama Jia. Kong dan Jia nampak cukup akrab, namun Kong terlihat benci dengan tempat penangkaran tersebut dan melempar sebuah batang pohon ke langit-langit. Tak lama kemudian datanglah Ilen untuk mengambil Jia karena takut Kong akan mengamuk. Ilen menginginkan agar Kong dilepaskan dari penangkaran. Namun sayangnya apabila Kong dilepaskan, besar kemungkinan Kong akan bertemu dengan Godzilla dan menyebabkan pertarungan yang sangat berbahaya. Scene beralih ke Bernie yang bekerja di perusahaan Apex. Saat Bernie sedang berjaga, alarm peringatan berbunyi. Semua orang lari keluar, namun Bernie justru lari ke dalam gedung. Kekacauan mulai terjadi di luar karena Godzilla yang mengamuk. Godzilla menyemburkan napas atomnya dan mengenai gedung Apex. Bernie yang ada di dalam gedung secara tidak sengaja menemukan sebuah bola besar misterius yang ia yakini bahwa bola inilah yang membuat Godzilla menyerang tempat ini. Keesokan harinya, seorang ilmuwan yang bernama Mark datang ke tempat evakuasi. Anak Mark yang bernama Madison meyakini bahwa Godzilla tidak jahat dan pasti ada sesuatu yang memicu serangan Godzilla tadi malam. Lalu scene beralih ke Nathan yang mengatakan kepada Ilen bahwa satu-satunya cara untuk melawan Godzilla adalah dengan sebuah mecha Godzilla. Namun, mecha Godzilla memerlukan sebuah energi yang sangat besar yang berasal dari dalam bumi. Dan Nathan meyakini bahwa Kong bisa menuntun mereka ke sana. Ilen pun setuju untuk membawa Kong keluar dari penangkaran. Besoknya, Kong dibius dan dibawa ke Antartika dengan kapal. Di tempat lain, Madison sedang mendengarkan sebuah siaran radio dari seseorang yang bernama Bernie yang mengaku punya suatu petunjuk atas alasan penyerangan Godzilla tadi malam. Madison pun memanggil Josh temannya dan pergi menemui Bernie. Bernie yang awalnya menolak untuk membukakan pintu segera berubah pikiran ketika tahu bahwa Madison anak dari Mark yang seorang ilmuwan. Bernie pun menceritakan bahwa saat serangan terjadi, ia melihat alat yang mencurigakan di laboratorium Apex dan menyarankan untuk mendatangi tempat tersebut. Kong yang sedang dalam perjalanan ke Antartika mendadak mendapat serangan dari Godzilla. Kong yang dirantai membuatnya tidak bisa melawan. Godzilla pun menabrakkan dirinya ke kapal dan menyebabkan kapal itu terbalik. Nathan yang menyadari bahwa Kong memiliki kesempatan untuk melawan Godzilla akhirnya melepaskan rantai dari tangan Kong. Kong yang terlepas dari rantai berhadapan dengan Godzilla. Dengan dibantu pasukan Apex, Kong berhasil menjatuhkan Godzilla ke dalam air.
Kong yang sadar bahwa Godzilla akan menembakkan napas atomnya langsung melompat dari kapal. Melihat kesempatan ini, Godzilla langsung menarik Kong ke dalam air. Pasukan Apex yang melihat Kong tak berdaya melepaskan bom kejut kepada Godzilla. Lalu Kong yang hampir kehabisan napas berhasil keluar dan menaiki salah satu kapal, dan Kong yang telah lemah terlihat tidak mampu bertarung lagi. Lalu Elaine menyarankan kepada Nathan untuk mematikan semua mesin kapal agar Godzilla mengira mereka telah mati. Godzilla yang melihat dari kejauhan pun pergi meninggalkan mereka. Di tempat lain, kelompok Barney telah sampai di markas Apex. Bola yang kemarin dilihat oleh Barney telah menghilang. Namun, Madison menemukan sebuah lift yang mengarah ke tempat rahasia. Saat sedang melihat-lihat di ruangan tersebut, seorang penjaga datang. Mereka pun bersembunyi di dalam suatu ruangan seperti pesawat. Sialnya, mereka justru terkunci di pesawat tersebut. Pesawat itu pun dibawa menuju Hong Kong. Di tempat lain, Kong yang telah sampai di Antartika memasuki sebuah lubang yang mengarah ke inti bumi. Elaine dan kawan-kawannya pun mengikuti arah Kong dengan pesawat. Di dalam lubang tersebut, mereka masuk ke dalam portal yang di dalamnya ternyata ada dunia baru yang nampak persis seperti bumi di permukaan. Lalu Kong bertarung dengan monster raksasa dan sempat terpojok. Namun dengan bantuan pasukan Apex, Kong berhasil mengalahkan monster tersebut. Lalu Kong melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat dan pasukan Apex yang mengikuti dari belakang. Scene beralih ke Madison yang telah sampai di Hong Kong. Di sana ternyata ada sebuah mecha Godzilla yang sedang diuji melawan Skullcrawler. Yang ukurannya besar. Mecha Godzilla dapat dengan mudah mengalahkan monster tersebut dengan mengeluarkan laser dari mulutnya. Namun sayangnya, Mecha Godzilla tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan membutuhkan sumber energi yang berasal dari inti bumi atau Hollow Earth. Lalu Kong, Elaine, dan pasukannya di inti bumi menemukan sebuah ruangan kuno yang nampaknya pernah dihuni oleh ras Kong. Kong menemukan sebuah kapak besar dan duduk di suatu singgasana di tempat tersebut. Madison dan kawannya di Hong Kong menemukan sebuah kerangka kepala Ghidorah, sang monster Zero. Ternyata penyerangan Godzilla tempo hari adalah karena radiasi yang berasal dari tengkorak tersebut. Kembali ke Kong yang berada di inti bumi. Kong melihat sebuah bentuk aneh di tanah yang mirip dengan kapak miliknya. Kong pun menaruh kapaknya dan tiba-tiba menyala. Pasukan Apex yang mengambil sebuah sampel dari tanah dan mengirimkannya kepada pasukan di Mecha Godzilla. Godzilla yang telah sampai di Hong Kong merasakan radiasi dari dalam tanah dan menembakkan napas atomnya tepat ke arah Kong berada sehingga membentuk sebuah lubang yang cukup besar. Kong pun mendatangi tempat Godzilla melalui lubang tersebut. Lalu inilah scene yang kita tunggu-tunggu. Kong pun bertemu dengan Godzilla di Hong Kong. Kong bertarung dengan Godzilla menggunakan kapak yang ia temukan di Hollow Earth.
Kapak tersebut ternyata mampu menyerap tembakan laser dari napas atom Godzilla dan mampu melukai tubuh Godzilla. Kong pun terpental ke arah sungai, sedangkan senjatanya dibuang jauh oleh Godzilla. Kong berlari untuk mengambil kapaknya dan berbalik menyerang Godzilla. Di sini, Kong mencekik Godzilla dari belakang, namun Godzilla dapat membanting Kong dan menginjaknya. Godzilla pun berhasil melukai lengan Kong yang membuatnya kesakitan dan tak cukup kuat untuk melawan balik. Kong yang telah terluka pun diinjak oleh Godzilla dan tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Tak jauh dari medan pertempuran, Apex yang sudah mendapatkan ekstrak dari inti bumi sudah bisa mengaktifkan Mecha Godzilla secara total. Namun sayangnya, Mecha Godzilla mendadak memiliki kesadarannya sendiri dan tidak dapat dikendalikan. Mecha Godzilla yang awalnya diciptakan untuk perdamaian, kini malah berusaha menghancurkan kota. Mecha Godzilla akhirnya bertemu dengan Godzilla. Godzilla yang telah kelelahan setelah bertarung dengan Kong tak memiliki cukup tenaga untuk melawan balik Mecha Godzilla. Melihat Godzilla yang terpojok, Elaine, Nathan, dan Jia berusaha untuk membangunkan Kong. Namun Kong terlihat cukup parah dan membuat detak jantungnya melemah. Nathan yang memiliki ide untuk meletakkan sebuah pesawat di dada Kong dan meledakkannya sebagai pengejut. Jia yang mampu berkomunikasi dengan Kong memberitahukan Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh dan musuh sebenarnya adalah Mecha Godzilla. Ketika Mecha Godzilla akan menembakkan lasernya dari mulutnya, tiba-tiba Kong melompat dari belakang. Kini, Kong dan Godzilla bersatu mengalahkan Mecha Godzilla. Namun dengan peralatan Mecha Godzilla yang terlalu canggih, serta Kong dan Godzilla yang sama-sama terluka, membuat Mecha Godzilla bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lalu Kong dengan akalnya mencoba menyerang Mecha Godzilla dengan kapaknya. Namun kapak dari Kong tidak cukup kuat untuk melukai tubuh Mecha Godzilla. Lalu scene beralih ke lab Apex. Josh sedang berusaha untuk mematikan Mecha Godzilla melalui komputer Apex. Josh pun kebingungan dan akhirnya menumpahkan air kepada komputer tersebut. Josh berhasil membuat Mecha Godzilla error selama beberapa detik. Kong yang melihat adanya kesempatan langsung menyerang Mecha Godzilla dengan kapaknya. Namun besi dari Mecha Godzilla terlalu keras. Godzilla yang sedang terkapar menembakkan napas atomnya kepada senjata Kong. Lalu Kong yang senjatanya telah diperkuat kini bisa menembus besi dari Mecha Godzilla. Dan Kong mencabik satu persatu bagian tubuh dari Mecha Godzilla dan memotong kepalanya. Setelah Mecha Godzilla dikalahkan, Kong yang melihat Godzilla mendekat langsung berdiri untuk bertarung melawan Godzilla. Namun Godzilla tidak menyerang Kong karena Kong menjatuhkan senjata sakral yang membunuh nenek moyang Godzilla. Dan alasan Godzilla datang ke sini dari awal adalah karena adanya radiasi dari Ghidorah yang dikeluarkan oleh Mecha Godzilla sebelumnya. Godzilla tidak berniat untuk membunuh Kong. Godzilla pun meninggalkan Kong dan pergi kembali ke lautan. Dan di akhir film, diperlihatkan Kong yang kini tidak lagi berada di penangkaran. Kini Kong ditempatkan di dunia Hollow Earth dan film pun berakhir.